Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai rotasi ya. Rotasi dengan menggunakan jangka. Anak kota membuat sebuah busur lingkaran. Ia menusukkan jarum jangka panjang pada titik O, kemudian memutar jangka dengan sudut putar A berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Melalui peragaan ini, anak kota telah melakukan rotasi sebesar A dengan titik pusat 0. Misalkan posisi awal pensil jangka pada titik A, yaitu A, B, setelah dirotasi sebesar A dengan pusat titiknya O, posisi pensil jangka ini berada pada titik A, A aksen, B aksen. Seperti pada gambar ini ya. Jadi posisi awal titik jangkanya itu A, B. Ini di sini. Ini titik awalnya, kemudian dirotasi sebesar A dengan titik pusat O ya. Jadi nanti jangkanya itu di sini nih ya, di sini titik pusatnya, kemudian muter dari sini ke sini. Nah, ini sejauh A ya, atau sebesar A, ini alfa. Nah, jadi gitu ya. Jadi perpindahannya dari sini ke sini. Nah, bayangannya adalah A aksen, B aksen. Posisi awal pensil jangka ini dapat pula ditulis dalam koordinat kutub ya. Ini harus ingat kembali koordinat kutub. Materinya waktu trigonometri, yaitu A R cos theta, R sin theta. Adapun posisi pensil jangka setelah diputar sebesar alfa dengan arah berlawanan dengan arah perputaran jarum jam dapat ditulis sebagai A aksen R cos dalam kurung theta plus alfa ya. Jadi kalau yang searah jarum jam menggunakan ini, tapi kalau berlawanan dengan arah jarum jam menggunakan ini. Jadi dinyatakan dalam bentuk metrik persamaan tersebut menjadi metrik ini ya. A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan R cos theta plus alfa, R sin theta plus alfa. Sehingga posisi pensil jangka setelah dipusat sebesar alfa adalah cos alfa min sin alfa, sin alfa cos alfa, A, B ya. Uraian ini menggambarkan rumus rotasi alfa dengan pusat titik 0,0 ya. Jadi kalau pusat titiknya 0,0, maka gunakan rumus yang ini, yaitu A aksen, B aksen sama dengan cos alfa sin alfa dikalikan A dikali B ya. A, B itu titik awalnya ya. Nah, A aksen, B aksen itu bayangannya. Kemudian adapun untuk rotasi sebesar alfa dengan pusat titik P, M, N dapat ditentukan sebagai berikut. Ini rumusnya. Kalau titik pusatnya selain ini ya, selain titik pusat 0,0 pakai rumus yang ini ya. Misalkan titik pusatnya di 2,3 sebagai titik pusat, berarti gunakan rumus yang ini ya. Bayangan dari A atau A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan
cos alfa min sin alfa cos alfa dikalikan A min M B min N ditambah M kali N ya. Gitu. Nilai bertanda positif jika arah putaran sudut berlawanan dengan arah perputaran jarum jam, dan bertanda negatif jika arah perputaran sudut searah dengan arah perputaran jarum jam. Bagaimana jika titik A dirotasi sebesar alfa dengan titik pusat O yaitu 0,0. Kemudian dirotasi lagi sebesar beta dengan pusat yang sama ya. Ini contohnya. Titik awal di sini dirotasi sebesar A ini ya, sebesar A. Hasilnya di sini. Nah, kemudian bayangannya dirotasi lagi. Nah, double aksennya di sini ya. Ini dengan titik pusat yang sama di sini. Tampak bahwa posisi rotasi sebesar alfa dengan pusat titik O 0,0, kemudian dilanjutkan rotasi sebesar beta dengan pusat yang sama diwakili oleh rotasi sebesar alfa plus beta dengan pusat titik O 0,0. Akibatnya, bayangan titik A dapat kalian tentukan sebagai berikut. Ya, jadi kalau 2 kali rotasi, ini gunakan rumus ini ya. A double aksen sama dengan cos alfa plus beta min sin alfa plus beta sin alfa plus beta cos alfa plus beta dikalikan AB ya. Contohnya, tentukan bayangan titik A min 1,2. Jadi titik awalnya di 1,2 yang dirotasi berturut-turut sebesar 180 derajat dan 90 derajat. Rotasinya 2 kali ya. Berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Berarti muternya ke kanan. Dengan pusat yang sama yaitu titik 0,0. Merotasi titik A min 1,2 berturut-turut sebesar 180 derajat dan 90 derajat berlawanan dengan arah perputaran jarum jam dengan pusat yang sama yaitu titik 0,0. Sama artinya dengan merotasi titik A sebesar 270 derajat ya dengan pusat 0,0. Jadi kalau pusat titiknya sama, ini kan 0,0 dan dirotasi 2 kali, ini 180 dan 90 ya. Maka ini 2 kali ini sama saja 180 ditambah dengan 90 derajat sama dengan 270 derajat ya. Jadi sama saja dirotasi sebesar 270 derajat. Tapi syaratnya harus pada titik yang sama. Kalau titiknya berbeda ya nggak bisa. Gitu ya. Bayangan titik A adalah ini. A double aksen sama dengan A double aksen cos 270 ya min sin 270. Pakai rumus yang ini ya. Sin 270 kan alfa ditambah beta ya. Alfanya 180, betanya 90, jadinya 270. Min 1,2 itu titik awalnya ya. Ini tinggal dioperasikan ini. A double aksen B double aksen itu nanti bayangannya ya. Cos 270 nilainya berapa? Ini trigonometri waktu semester 1 ya, kelas 1 semester 2 harus kalian ingat kembali.
yaitu sin cos ya. Cos 0 derajat berapa, 30 derajat berapa, 45, 60, 90. Ini harus diingat kembali ya, yang sudah pernah dihafalkan ya. Nilai cos 270 derajat adalah 0. Nilai dari min sin 270 derajat adalah 1. Sin 270 derajat min 1. Cos 270 derajat 0. Dikalikan min 1 min 2. Ini harus kalian ingat kembali materi metrik ya, perkalian metrik. 0 dikali min 1, 0 ditambah 1 dikali min 2, min 2. 0 tambah min 2, min 2 ya. Kemudian min 1 dikali min 1, 1 ditambah 0 dikali min 2, 0. 1 tambah 0, 1 ya. Jadi bayangan titik A min 1, min 2 adalah A double aksen min 2,1. Kemudian contoh yang kedua, tentukan bayangan parabola Y sama dengan X kuadrat plus 1 yang dirotasi sebesar 90 derajat searah dengan arah perputaran jarum jam dengan pusat titik P 1, min 2 ya. Ambil sembarang titik A, B pada Y sama dengan X kuadrat plus 1 sehingga B sama dengan A kuadrat plus 1. Rotasikan titik A sebesar 90 derajat searah dengan arah perputaran jarum jam dengan pusat titik P 1, min 2. Dengan rotasi ini kalian memperoleh titik A aksen, B aksen. Ya, rumusnya masih sama seperti yang tadi ya. Cos alfa min sin alfa cos ya, bentar ya. Cos 90 derajat. Harus bisa membuat. Jadi 15 jam apa yang sehari? Jadi titik alfa B plus 3, min 1 min A min 1. Perhatikan bahwa A aksen sama dengan B plus 3 dari persamaan ini didapat B sama dengan A aksen min 3. Dan dari B aksen sama dengan min A min 1 didapat A sama dengan min B aksen min 1. Dengan mensubstitusikan nilai A dan B ini ke persamaan yang ini ya, bintang. Maka diperoleh A aksen min 3 sama dengan min B aksen min 1 kuadrat plus 1. A aksen min 3 sama dengan B aksen kuadrat plus 2 B aksen plus 2. A aksen sama dengan B aksen kuadrat plus 2 B aksen plus 5. Jadi bayangan parabola Y sama dengan X kuadrat plus 1 yang dirotasi sebesar 90 derajat searah dengan arah perputaran jarum jam dengan pusat titik P 1, min 2 adalah X sama dengan Y kuadrat plus 2 Y plus 5. Ya, untuk asa kompetensinya bisa kalian pelajari ya, nanti yang bingung kalian tanyakan. Untuk nomor 1, tentukan bayangan titik-titik ya. Ini bayangannya apa hasilnya. Titik P min 1,5 dirotasi 270 derajat berlawanan dengan arah perputaran jarum jam dengan titik putar 0,0. Ya, ini titik pusatnya 0,0, titik putarnya 2,2, ini 0,0 ya. Kalian coba ya,
Kalau ada yang bingung ditanyakan. Untuk rotasi videonya cukup sampai di sini dulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.